Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Istifanisha Lestari, mahasiswa semester 2 Prodi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kampus STID Islamiyah Karya Pembangunan Porongawi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Bu Iva Zuliatur Rohmah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai hakikat belajar. Yuk simak bareng-bareng, tonton sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Teman-teman, menurut kalian belajar itu apa sih? Apakah hanya membaca buku saja? Atau hanya sekedar duduk di kelas dan mendengarkan guru saja? Sebenarnya, belajar itu adalah sebuah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif melalui pengalaman. Jadi, belajar tidak hanya duduk di kelas atau membaca buku saja, tapi juga melibatkan perubahan perilaku dan cara berpikir melalui pengalaman. Melalui proses belajar, seseorang tidak hanya menjadi tahu, tapi juga menjadi paham, terampil, dan bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Dengan kata lain, belajar itu adalah sebuah perjalanan yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan menurut ahli pendidikan seperti Slameto, belajar itu adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dari sini bisa kita pahami bahwa belajar tidak hanya terbatas pada ruang kelas saja, tetapi bisa terjadi dimanapun dan kapanpun selama ada pengalaman dan kemauan untuk berubah. Nah, dari sinilah pentingnya kita memahami hakikat belajar. Kenapa penting? Karena hakikat belajar dapat membantu kita melihat proses belajar secara lebih mendalam. Sebelum kita membahas lebih mendalam, teman-teman udah tahu belum sih apa itu hakikat belajar dan apa sih bedanya antara belajar dan hakikat belajar? Yuk kita bahas bersama. Hakikat belajar adalah sebuah proses aktif di mana seseorang tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga mengolah, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hakikat belajar, kita bisa lebih sadar bahwa belajar tidak hanya kegiatan akademik saja, tetapi juga bagian dari pertumbuhan diri sebagai manusia seutuhnya. Menurut para ahli, ada beberapa ciri utama dari hakikat belajar, yaitu 1. Terjadi perubahan perilaku atau kemampuan. 2. Bersifat relatif permanen. 3. Terjadi karena pengalaman. 4. Membutuhkan proses dan waktu. 5. Bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, kita bisa lebih menyadari pentingnya proses belajar yang tidak hanya sebatas teori saja, tapi juga aplikasi dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita belajar bahasa Inggris, kita tidak hanya menghafal kosakata atau aturan tata bahasa saja, tapi kita juga berusaha menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya tahu teori saja, tetapi juga mempraktikkannya dan merasakan manfaat langsung dari proses belajar tersebut. Nah, dengan contoh ini, kita bisa lihat bahwa hakikat belajar memang melibatkan proses aktif dan perubahan yang nyata. Jadi kesimpulannya, belajar dan hakikat belajar itu saling berkaitan, tapi memiliki kedalaman makna yang berbeda.
Jika belajar adalah sebuah proses yang kita jalani untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif, sedangkan hakikat belajar mengajarkan kita untuk melihat bahwa proses itu tidak hanya pasif tapi aktif, bermakna, dan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik teman-teman, sebelum pamit ada satu pantun nih. Pergi ke taman membawa buku. Belajar bersama terasa seru. Terus semangat raih ilmu agar masa depan jadi lebih bermutu. Ingat ya teman-teman, ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk hari esok. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena belajar adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran bisa kalian sampaikan di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.